Ya, ngetut nulis ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga selalu. Terus kenapa bosannya ngomong ngomong ini? Oh, belum. Anu, dikecilkan yang lain suaranya. Sudah dimut semua. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa silaturahmi kembali, bisa berkumpul kembali di majelis ngolah pikir dengan tema bahayanya aura negatif. Dan bagi yang hadir, selamat datang di sekretariat di Casablanca, dan yang tidak hadir juga selamat datang di Zoom. Kita memang nggak menginformasikan jauh-jauh hari, memang kita data ya sifatnya bikin Zoom-nya. Dan mohon maaf jika banyak teman-teman yang nggak tahu dan nggak bisa ikut bergabung. Dalam kesempatan ini, sebelum kita mulai acara Zoom ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Seperti biasanya, acara ini akan dibimbing oleh Bapak Muhammad Sokeh. Waktu dan tepat langsung saya persilahkan. Selamat malam. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Ulun Basuki Langgeng. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sengaja memang kita membahas tentang aura. Kalau kemarin kita tentang macam-macam aura, malam ini kita akan membahas tentang bahayanya aura negatif pada diri manusia maupun di rumah maupun di tempat-tempat usaha. Ini penting sekali. Kenapa? Kadang-kadang kita itu kehilangan semangat, kehilangan tekad ketika ada tantangan, ada rintangan, ada berbagai masalah yang pelik, seperti tiba-tiba usahanya bangkrut, dipecat dari perusahaan, atau mendapat, untuk yang masih pelajar ya, mendapatkan nilai buruk dalam ujian. Itu kadang-kadang juga meruntuhkan tekad kita, meruntuhkan semangat kita. Apalagi yang remaja-remaja itu yang kayak Mas Pariono, ditinggal putus cinta, ditinggal kekasihnya, atau itu istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan, kadang-kadang membuat kita kehilangan tekad. Nah, ini merupakan kodrat bagi kita sebagai manusia, ya, mengeluh, merasa bimbang hingga putus asa. Tapi terus kita harus bagaimana? Kita seringkali melupakan satu hal, kelebihan yang diberikan Sang Pencipta kepada kita, kepada setiap insan, yakni kemampuan untuk tegar dan untuk selalu berpikir positif pada situasi apapun yang kita hadapi. Pikiran positif ini bisa dikatakan sebagai kunci peneguh itu apa istilahnya ya, yang memperkuat diri kita untuk memperbaiki kesalahan serta menyeimbangkan apa yang tidak sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Pikiran positif ini membuat kita mampu percaya diri lagi
dan kita memiliki keyakinan bahwa tidak semua yang buruk itu akan menghancurkan kita. Berpikir positif ini akan membawa kita ke jalan keluar. Kalau ada masalah apapun yang kita butuhkan cuma satu, jalan keluar. Metune liwat endi gitu loh ya. Nah, jangan sampai nanti kita masuknya itu salah pintu sehingga masuk ke kandang macan gitu ya. So dipangan dewe lek mlebu nang kandang macan. Nah, salah satu atau saya bisa bilang ini satu-satunya sesuatu yang bisa membuat seseorang ini selalu berpikir positif adalah medan energi di dalam hakikat tubuh manusia yang harus tetap positif. Nah, di Selasa kemarin medan energi itu apa Mas Barya? Aura. Nah, aura yang ada 12 macam di dalam diri manusia, terus juga ada di binatang, ada di benda mati, bahkan ada di makhluk halus. Nah, ada 12 macam aura yang ada di dalam diri manusia. Ketika aura kita negatif, ketika aura kita ini tidak bisa positif, tentu itu akan berpengaruh. Kalau di dalam dalam individu, aura negatif ini dampaknya, bahayanya apa saja. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya, bahwa aura negatif ini bisa membuat orang itu mengalami sakit, ya, sakit yang macam-macam ya, baik itu sakit penyakit degeneratif maupun penyakit-penyakit yang lainnya, atau penyakit yang disebabkan oleh virus, oleh bakteri, ataupun penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, kanker, dan yang lain-lain. Sebenarnya kita nggak usah perlu ketakutan ketika sakit itu datang pada kita, karena dawe para ulama itu kalau sakit itu, kalau kita bisa menerima secara ikhlas, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Ya, karena ketika kita sakit itu ada 3 hal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu nikmat, ya, nikmat duniawi kita dihapus, ditarik, terus rasa nikmat, rasa cinta kita pada lawan jenis juga ditarik, dosa-dosa kita ditarik. Tapi ketika kita ikhlas menerimanya, maka ketika sembuh yang 2 ini dikembalikan, yang 1 tidak. Yang 1 tidak ditarik itu adalah dosa-dosanya. Nah, penyebab akibat dari aura negatif yang salah satunya itu, ya, bahwa kita itu mudah sakit, titik-titik dengkule linu, titik-titik sikile gerinjingan, terus sedikit-sedikit pusing, migrain, alasannya cari vertigo. Oh, bumi ini kok munyer-munyer, bumi harus mulai dian yo munyer. Jadi itu. Yang kedua, katanya wong Jawa ini nopo sering menemukan atau berada di dalam posisi sengkolo, posisi sukerto, posisi nasib sial, apes, koyok mlaku rono kesandung, mlaku nang buri kebentuk, ya, turu miring geringgingen tindien, ya, kayak seperti itu. Tadi jalannya itu kayak mengalami berbagai macam kesulitan yang di luar nalar kita. Nemu jalan, itu 1. Yang kedua, jangan berpikir bahwa ketika kita menemui jalan yang mulus terus, itu kadang-kadang itu juga sebuah aura negatif kita itu sedang aktif. Cuman jari wong Jawa ini lagi diujo. Nah, itu kita juga harus introspeksi diri. Terus pemalas. Orang yang auranya negatif itu pemalas. Pemalas itu nopo? Males ya. Mau kate adus saya males. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Ini ada Pak Midun juga ini.
Ya, ketika aura kita negatif itu kita jadi pemalas. Mau ngapa-ngapain kok alas-alasan senengannya apa lumah-lumah, limplak-limpluk. Ya, kayak gombal mau jadi Pak Solikin. Itu salah satunya itu ya. Jadi pemalas. Tadi nomor satu itu mudah sakit ya, loro-loron. Nah, kadang-kadang mana-mana dilu-dilu loro. Atau sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Terus apa tadi, malas. Terus cemas, was-was. Dengan tanpa alasan moro-moro kok pedih. Kok ojo-ojo kok aku ini maling ini. Nah, itu namanya cemas dan was-was. Lah kita cemas, was-was itu koncone. Koncone siapa lain? Kayak turu dok, kayak kalem ya kan. Iku aurane negatif. Mulai iso tak WA turu. Tak WA meneh sik turu maneh. Iku aurane negatif. Jadi cemas. Tiba-tiba cemas tanpa alasan. Takut tanpa sebab. Itu juga karena aura kita negatif. Sulit punya anak, tapi dengan catatan duwe bojo lho ya. Duwe bojo dan semuanya sehat. Ya, semuanya sehat, suami istri maksudnya ya sehat, tapi kok nggak punya keturunan. Itu bisa jadi karena aura kita yang negatif. Wis. Terus sulit dapat jodoh ya, termasuk salah satu itu ya. Kali menteni telu itu. Jadi sulit dapat jodoh sampai kadang-kadang usianya itu bahkan sampai di atas 50 tahun juga banyak yang belum mendapatkan jodoh. Itu karena auranya negatif. Nah, kemarin kan sudah saya sebutkan penyebab aura negatif itu apa saja kan, apa sudah disampaikan ya Pak Solihin. Lali. Apa Lim? Ayo singiling. Apa singiling? Terus, ayo Mas Par lali menenu. Senengane ngerekam tapi lalian. Ya. Karena lingkungannya negatif. Lingkungan auranya negatif, berteman dengan orang-orang negatif. Terus benda-benda teknologi kayak HP, laptop, TV ini juga memancarkan aura yang negatif. Terus ritual paranormal yang negatif. Misalkan kalim, contohnya kalim tuh mau nyicili kalim ya, gak apa-apa Lim. Ya, masang susu, wah, susu, itu loh, menurut susu alimon, ya, susu, itu lah susu itu. Nah, ini di masa lalu, ya, walaupun sekarang sudah dilepas, itu kan dulu ada ritual ataupun kegiatan paranormal yang negatif. Terus rumah, ya, ketika rumah dulu biyen apa dia gak ngerti di sini Zoom ngerti nggak bahasa Jawa. Jadi walaupun kita nggak tahu bahwasanya di rumah dulu itu pernah dibuat atau dipasang tumbal seperti itu juga menyebabkan aura kita negatif. Ya, walaupun bukan kita yang masang, sing masang Mbak Buyute biyen umpamanya ya, dipasang di situ. Itu membuat aura itu negatif dan nanti berpengaruh kepada penghuninya seperti itu. Terus adanya benda-benda peninggalan yang negatif. Nah, contohnya di rumah nyimpen awune wong mati. Enten Pak Wid nggih ngoten niku nggih. Awune leluhur sing wis gak ono niku disimpen kendi, ditaruh di rumah. Kula nggak ada dulur itu rumahnya dulu di Jalan Rau. Ya, sudah meninggal, begitu meninggal kula ten griyane ini kaget isine no. Ono awune wong mati wos. Aku pada waktu ngesir sepeda kunone. Pusakane niku sak pundi sak loteng coba. Nah, itu pun kalau kita nggak paham bahwa yang kita simpan itu pusaka-pusaka yang positif, maka itu juga akan berpengaruh menjadi aura yang negatif. Nah, terus apa mana? Tadi apa mang? Gak tahu adus. Gak tahu adus kali minum. Jadi kena pengaruh perbuatan kegiatan spiritual negatif pernah dilakukan di tempat kita atau pada diri kita.
tahu di Jawa dukun barang itu auranya juga negatif, jimat-jimat atau diguna-guna. Ada makam, nah termasuk ada makam yang tidak diketahui dan tidak dirawat. Biasanya makamnya apa? Wah kami gondrong. Makamnya itu loh apa? Lek wong bajang, lah wong pluron apa? Bajang ya. Nah itu kan kita nggak tahu toh bahwa itu tiba-tiba dimakam di situ. Terus kita beli perumahan atau beli rumah, ya, yang ternyata kita nggak tahu di belakang rumah atau bahkan di dalam rumah itu pernah dibuat menguburkan bajang tadi, itu juga bahaya. Nah, terus apa memang? Apalagi makar? Wadah, sing satu ini Pak Meni kayak sing ngombe kopi aku tok soalnya tekone hilang. Jadi seperti itu nggih. Loh Pak, lek diguna-guna itu kan bukan kita yang melakukan, bukan, tapi tindakan atau kegiatan spiritual yang paranormal negatif tadi kan masuk ke dalam diri kita. Nah, itu nanti munculnya enggak, misalkan saiki aku diguna-guna oleh Pak Solikin gitu ya. Ini enggak terasa, enggak mempan, guna-gunanya Pak Solikin ini enggak mempan. Nah, pada titik saya lemah, manusia itu punya titik lemah. Ya. Lek wong Jawa ngarani titik lemah menungso yo kok pas wetone. Kenapa? Kita bayangkan bahwa saat itulah tubuh kita itu selunak-lunaknya tubuh, selunak-lunaknya benda. Ya toh? Bayangno, bayi gedene sakmene ya bisa menembus sesuatu yang kecil. Kalau nggak lunak iso enggak? Lim, kau tahu bayi tak kak? Nah, saat itulah kita pada titik yang paling lemah. Makanya kita harus hati-hati. Nah, saat itu masuk guna-guna Pak Solikin. Nah, itu membuat aura saya nanti negatif. Nah, aku kan iso rezeki dewe aman. Ya, taman jaluk tolong aku bayar. Nah, itu salah satu beberapa penyebab termasuk tadi laptop, HP, okay, alat-alat modern itu teknologi itu memancarkan energi yang negatif. Ini kalau kelamaan seperti kan waktu kita menerangkan tentang hakikat tubuh manusia itu kan medan energi itu seperti atmosfer ngelilingi tubuh fisik kita. Nah, tubuh fisik kita itu kan gak ada artinya toh. Menungso iki opo sih lek mati kok gak munggah sak jasate kabeh apa sak napa fisike. Ya, karena fisik ini tempatnya memang di dunia, nanti yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa itu roh kita, tubuh halus kita. Tubuh fisik kita di sini. Lek kita memaksakan untuk naik ikut munggah nanggene alam roh, hancur tubuh fisik kita. Wong pesawat olang-alik ora iso mrono nggih Pak Midun ya. Sing disuntik Pak Midun itu tubuh fisiknya duduk tubuh halus kita. Sing iso ngeluhi tubuh fisik. Sing iso kena kanker tubuh fisik. Nah, kemarin kita bicara tentang aku ya. Apa wingi? Ayo lek aku ngomong aku. Pariono iki sapa? Jenengku, ya toh, bukan aku. Berarti kalau ada orang menjelekkan namanya Pariono, yang dijelekkan siapa? Nama saya, bukan saya. Ngapain pusing? Ngapain pusing? Ya biarkan. Yang punya utang siapa? Yang punya utang siapa? Pariono, bukan aku. Nah. Nanti yang nyauri biar Pariono. Jangan aku lah apa dipikir. Ya. Biarkan tubuh mental kita itu aman, tentram, damai, gak duit guyu aku ndek 2000 wis bahagia. Sumpah bahagia. Timbangane koncoku gak duit. Ya lho.
Kalim guyu tok aku wingi, masih aku pin bakso Lim. Tiba-tiba sama teman saya ditekokno Lim. Nah, alhamdulillah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa tadi kita kepemilikan itu harus kita lepaskan. HP-ku, tapi bukan aku. Coro kebentuk bathuk bukan sing loro apa nih Lim? Ngapain di loro hati? Ya toh. Kenapa kita harus mengeluh berkepanjangan? Telepon Pak Mitun suntik waras kan. Ya, itu tentang apa-apa yang menjadi penyebab aura negatif pada diri manusia. Selanjutnya emosional, ya. Emosional itu bukan berarti ngamuan, enggak. Ya, bukan berarti geger terus, bukan hanya itu ya. Emosi amarah juga termasuk, ya. Terus apa kalau gegeran terus, perselisihan terus itu bukan penyebab, tapi itu akibatnya. Akibat dari aura negatif maka terjadi perang terus. Kayak Israel dan Palestina itu negaranya auranya negatif, jadi perang terus. Nah, emosi pesimis, ya suka mengeluh, ya nangisan. Nah, itu menjadikan aura kita menjadi negatif. Yes. Terus apa? Emosi apa ya, Man? Omong-omong jelek ya, bicara kasar, ya, ngerasani tonggone, ngerasani morotuane. Nah, itu juga aura negatif. Rasani presiden itu gak oleh. Wes. Walaupun katakan ada gak milih presiden iki. Sing dadi iki kita gak boleh mencela dia. Karena kalau kita mencela orang misalkan presiden yang dipilih oleh orang lain kita nggak milih, itu kita sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Wes masuk sak curang-curange uang lek sing dadekno duduk Gusti Allah dadi ora gak dadi. Makanya walaupun aku misalkan wingi gak milih sapa-sapa ngono lho yo. Ya, tapi aku yo gak oleh moro-moro mencela presiden. RT ya aja dicela. Pak RW disomasi ngono eren. Ya kan? Karena itu pilihan apa? Pilihan manusia, tapi yang menjadikan bukan manusianya. Sing dadekno Gusti Allah, ngono lho. Berarti ada kudu apa? Termasuk dawuhe Kanjeng Nabi kan kita harus patuh pada pemerintahan yang sah. Nah, tadi itu tadi beberapa penyebab yang menjadikan aura kita negatif. Nah, bahayanya apa tadi yaitu sakit-sakitan, ya. Terus terjadi banyak pengeluaran yang tak terduga. Ya moro-moro sikile kesandung, wae mek cukup dikai obat merah, ternyata kudu dioperasi. Wes pengeluaran tambah tak terduga. Nah, pada dasarnya kita itu apa? Karena terlalu lama membiarkan sehingga aura negatif itu semakin hari semakin menumpuk dan sulit untuk dibersihkan. Ya. Terus sekarang rumah dan tempat usaha, penyebab aura negatif yang sebetulnya hampir sama, ya. Hampir sama terjadinya kegiatan paranormal yang negatif. Terus terjadinya perilaku ya dari orang yang ada di dalam tempat usaha tersebut yang negatif atau di rumah tersebut yang negatif. Contohnya kadang-kadang nggak terasa ya, kita misalkan di rumah itu ono kucing, kita aniaya di situ. Ya kalau dihardik kan nggak, kalau binatang kan nggak apa-apa. Tapi kalau kita aniaya, ini juga bisa menimbulkan aura negatif. Terus ono wong jaluk, ya itu kalau kita caci maki mereka, itu juga menyebabkan aura tempat kita menjadi negatif. Ya kalau nggak ada ya nggak usah dikasih ya. Kalau nggak ada ngapunten betul wonten. Nah itu kan lebih ke positif. Terus adanya benda-benda yang ditanam di situ.
benda-benda yang ditanam di situ dan kita tidak tahu. Kayak benda itu termasuk ya tumbal-tumbal seperti ini. Raja kan itu. Raja-raja yang digantung. Sama, nggak ada itu ajaran raja-raja itu nggak ada. Ya, kaya sing di iku sing pas mangan koto opo digandul wong ngono. Terus saya jin. Saya pernah baca kaligrafi tulisannya Arab di porong di omeh dulurku nun sewu, saudara saya itu non muslim. Kok ono kaligrafi tak iyalah ternyata itu bukan tulisan bukan tulisan yang islami gitu loh. Nah, jadi kita nggak boleh terkecoh. Kok sih ditulis Hono Coroko jarene Jawa, padahal Hono Coroko kita tulis di situ doa misalkan. Nah, wah ini wong kejawen, ya, nggak ada ya wong. Padahal itu doa. Oh, begitu ditulis Arab, padahal tulisannya meso-meso. Wah ini mesti api gitu. Ya pada itu loh, orang sih nggak ngerti. Wong pidato bahasa Arab kape ngamini, amin, amin. Ya. Bahasa-bahasa itu kan kita benar-benar harus memahami, jangan asal Arab ya. Oh ya Raja saya pahami balik ini. Sing tulisan itu. Ya saya nggak paham Raja Bu Ida. Ya. Jadi gini loh ya. Oh ya wis pokoknya kok ben tak delok Raja, tak belajar napa mitun ke Raja. Ya karena nggak semua yang bertuliskan Arab itu pasti Islami ngono ya. Kalau menurut orang-orang yang Muslim ya. Tapi di sini kita bicara universal aja ya. Termasuk juga gini. Kemarin sudah saya singgung waktu di sini. Kita itu boleh beragama Islam, tapi jangan ikut budaya Arab. Ya, yang kemarin aku jadi anak, sampean jadi antum, sedulur jadi akhi. Jangan, itu loh. Kita tetap ya kembali ke budaya Jawa kita. Kita bukan orang Jawa ya, atau bukan orang Jawa yang kebetulan atau ngomong saya itu orang Jawa yang kebetulan beragama Islam ya, bukan orang Islam yang kebetulan wong Jawa itu loh. Tadi bener-bener kita nggak boleh meninggalkan budaya leluhur kita ya. Nenek moyang kita itu wong paling canggih ya. Kalau kita belajar ingin tahu filsuf Yunani, Aristoteles, Plato, Pitagoras, itu semua menganggap bahwa sumber peradaban dunia itu tanah Jawa. Itu. Jadi nggak usah minder lah. Wah, aku ingin cari ini moro-moro kata selamatan wedi bid'ah. Rasa wedi. Pak Wint ini saya yakin dulu tuh paham banget tentang bid'ah itu. Tapi beliau tetap kekeh dengan bahwa beliau itu lahir di tanah Jawa, bukan lahir di Mekah gitu, di Tarim atau di Iran gitu ya. Nah, orang Iran ya biarkan waktu gonjang-ganjing Islam Nusantara itu kan saya cuma ketawa aja. Ya. Bahkan ketika saya mengadakan mocopat, itu yang saya undang bukan hanya orang-orang Kejawen, orang-orang Islam Kejawen, Hindu Kejawen, Kristen Kejawen, Buddha Kejawen, semua saya hadirkan untuk memberikan pemaparan agar kita paham. Lek wong gak paham kan mek rungkuli tok. Krungu wong ngomong ini gak oleh. Di zaman Kanjeng Nabi gak ada kan seperti itu. Ya aja gawe HP, aja numpak motor, aja numpak sepeda. Aja ngetik ambil laptop, nulis ambil tangan numpak unta. Itu. Nah, yang penting itu kita nggak menambahi tentang bahwa yang hubungannya dengan ibadah-ibadah wajib dengan syariat-syariat jangan ditambah-tambahi. Selamatan kok gak oleh wong iku ngenakno tanggane gitu. Ya.
Kaya di kini sumpek kalau selamatan. Di tajinan gue enak selamatan tok lagi. Oleh berkat. Nah, pokoknya lek selamatan ojo utang, wah wis. Engko pinjol digawe selamatan, jangan. Kok utang Mas Pak lek selamatan. Utang belum nyaur kan. Tapi lek dipaksakan kok lek gak iso nyaur. Ayo, Jadinya. niat nyaur. Play. Niat nyaur tapi gak sampai sahur. Kulo pun niat tok ngono ya. Apa nyaur dikit baru utang. Apa nyaur dhisik terus utang. Supaya nyaur disuruh teko. Jadi lek wong duwe niat apik dicatat. Heeh. Yo, iya napa ayo. Niat. Tapi kalau soal hutang ada hadis lain yang mengatakan hal yang perlu disegerakan itu salah satu nih bayar utang. Ngono lho. Wes. Waduh aku kepingin umroh, kadi duwe utang ae melok apa wingi jare Mas Parono utang-utangan umroh. Talangan. Dek Mekah kate wukuf kate tawaf mikir aku muli rombe opo. Jadi seperti itu wis gak usah dipaksakan lah. Lek kan duwe wis gak umroh meneng ae mo. Dan perintah umroh itu Lek mampu, haji lek mampu. Gak kuat haji Jumat atau ping 40 ibadah apa padha karo wis haji. Mabrur bisa lho. Oh, lu gak usah bingung. Kok golek soro. salat Isra pagi Lah itu. sama dengan haji ya. Umroh sempurna. Nah, enak-enak wis to. Dia tahajud bengi gak iso, qobliyah, ba'diyah, duhur itu ganjarane padha karo tahajud. Waktu Pak Solikin dodol buku tahajud di siang hari. Ono ya. Ya. Amerika. Nah, di memang belakang ini kalau gara-gara wong-wong aura negatif. Nah, cara menghilangkan seperti apa? Cara menghilangkan aura negatif di dalam diri sendiri maupun di dalam tempat usaha itu intinya hampir sama. Yang pertama sregep wadus, lek menungsane. Yang kedua, kalau di tempat usaha dibersihkan secara berkala. Dalam arti dibersihkan itu dibersihkan secara dohir maupun secara batin. Terus aura yang bisa dipindah-pindahkan. Saya kapan itu kan menjelaskan. Aura itu bisa dipindahkan. Kemana? Nanti Pak Midun. Nah, lampion nih Pak Midun ya iso. Nah, yang paling efektif itu aura itu dipindahkan ke binatang. Aman. Itu. Kita ambil aura positifnya binatang yang berwarna coklat halus, ya, kita masukkan aura negatif manusia ke binatang tersebut. Loh, binatang itu lah sial terus, yoga beto. Binatang masuk apes kecekluk gak kira sambat, aman. Itu. Tapi dengan syarat binatangnya itu harus binatang yang bisa dimakan. Ya kayak yang mamalia, podo karo menungso, coba kalau pitik sakit anggola menungso. Gak bisa karena yang mamalia. Ya kayak kelinci, kambing, sapi kegeden yang katanya kalau gak iso wes itu aja. Nah, dengan syarat itu harus dipotong. Nanti napa? Jeruannya apa jenis? Jeroannya itu nggak boleh dimakan, tapi dagingnya bisa disodakokan. Itu cara memindahkannya. Nanti ada teknik-teknik meditasi bagaimana cara melakukan hal itu. Nanti bisa dilihat di dalam apa? Kenapa sih orang sakit ada yang dipindah ke mana? Dulu ke hewan, dulu Ustadz siapa? Ustadz Haryono gitu. Nah, itu memang yang dipindahkan bukan penyakitnya, tapi auranya yang dipindahkan. Itu loh. Lah penyakit di telenang kewan ya seakan penyakit apa? Kewan nih gitu loh. Jadi yang dipindahkan itu auranya. Karena binatang juga punya aura. Berarti pindah orang gendruwo gak iso boleh gendruwo angel. Ya. Mungkin itu ya. Terus juga di tempat usaha itu kalau bisa diberikan wewangian. Yo, dupo, menyan, apa meneh? Minyak wangi, buhur dan sebagainya. Bunga. Nah, ojo wedi diarani waduh wong iku ngobong menyan berarti mati teko Gunung Kawi ojo. Nah,
Menyani wangi-wangian. Lah ana wong sing ngarani ngobong, menyani iku melanggar syariat kok nang Mekah ngono lho. Nek Ka'bah wangine ngalang-alai. Nah, itu loh. Wangi. Nah, itu loh. Jadi seperti itu. Jadi kita kasih wangi-wanginya harum-haruman. Logikanya seperti ini. Kalau orang masuk ke tempat kita terus baunya harum, perasaan kok enggak? Nah, coba ada nggak oman di suku itu orang cedet tempat sampah di tolera payu-payu perumane Mas Varyono. Karena ambune sampah. Jadi itu beberapa hal dan bahayanya tentang aura negatif. Nah, yang kita lakukan adalah menjadikan medan energi dalam diri hakikat tubuh kita ini menjadi positif. Nah, caranya dengan sering melakukan belajar merenungkan dirinya dengan meditasi. Itu. Mungkin ada pertanyaan ya. Rajai Jono. Ya itu nanti auranya dibersihkan aja. Kalau bisa ya itu tadi di apa? Dia Lim. Nah, salah satunya itu atau nanti dipindah ke sapi jadinya Mas Ari. Ya, salah satu yang paling cepat, yang efektif yaitu tadi dipindah ke binatang. Setelah itu rajin melakukan ibadah, doa, tiap habis sholat, doa. Kalau yang non Muslim ya ada waktunya sendiri untuk berdoa seperti itu. Yang penting ada komunikasi dengan Tuhan. Untuk dikir dalam meditasi berzikir itu juga bagus. Nah, terus sering membersihkan diri, ojo males adus, itu penting. Kalem turuto itu tidur terlalu lama habis asar, sengaja tidur itu membuat aura kita menjadi sangat-sangat negatif. Nah, otak kita menjadi lemah, gampang pikun, habis asar, lele-lele keturun ya apa? Ojo dibiasa no. Naik habis nero tersebut. Nek pengen lancar rezekimu nek habis ojo kedician tanginge srengenge lan ojo kedician turune srengenge. Sebelum subuh sama asal. Karena penelitiannya bagus mandi sebelum subuh. Kalau saya mesti setengah 3 ceritanya setelah ini kalau menurut penelitian sekolah Mas Midun itu kan matahari mulai lengser. Nah, ketika kita bangun, maka nanti kita itu terjadi keterkejutan yang kuat. Kok tiba-tiba gelap? Nah, sama dengan ketika kita mengendarai mobil. Kalau sore ke malam, itu kan kaget. Tapi kalau dari malam menuju siang, terang, itu kan menjadi enak. Dulu kalau kita mau perjalanan jauh, itu sama orang tua mesti bilang gini, ya, kok nggak ada gambarnya jadi wongnya? Ya, ditutup Mas Par, jelas. Jadi apa? Lek lungo budal mending mari sholat subuh. Ojo budal marakno. Apa surup? Apa ngedepi surup. Nah, itu kaget. Coba lanjut dengan tidur aja. Ya, wis. Terus nanti bangun. Enak mana bangun pagi sama bangun kate maghrib. Nah, lek kate maghrib mesti gagap-gagap kon kan gagap ya. Bingung. Aku turu wis pirang dino kadang mikir ngono ya, Limo. Hah? Ngapain? Oh, awan mang kok turu. saya ini sering kumpul orang banyak. Mereka tidur yang orang asal itu menjelang maghrib dia bangun tuh beranggapan masih pagi. Iya betul. Ada yang berangkat sekolah sekarang. Iya.
bangun siang. Berarti Itu ya, tes adalah tidur sore gitu loh. Bangun tidur seragaman berangkat sekolah. Yang sering itu, yang sering Iya memang lupa. Beneran. Kita kali nanti udah sekolah. Dan kalau itu terus menerus maka akan jadi PDIP, penurunan daya ingat Pol. kalau menurut kesehatan penelitiannya yang tidur setelah asar sampai maghrib itu kita tahu penyakit dia. Betul. Dan juga penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Nah, aku mah dikandani Pak Mudin itu penyakit degeneratif, termasuk jantung. Disubsidasi awal. Makanya ketika orang stroke itu kan nggak boleh tidur siang hari. Lek kaget barang no tambah stroke. Lek malam kenapa kan? Lek awan kan rek layon tiba-tiba bangunnya apa? Kaget itu. Nah, diusahakan kalau tidur siang hari ono sing nunggu. Mungkin yang lain yang di Zoom ada yang bertanya. Silakan yang di Zoom. Kalau ada yang mau tanya, ya tanya Pak Redi. Bu Sri Lestari, silakan kalau mau tanya. Bu Nurul Aini, Ida, boleh butut lah. Loh, wajib rokokan. hari juga melalui Ya harus dibuang dulu. Ya, itu nanti kalau kita misalkan auranya itu kita pindah, itu sak susu katut. Tadi kandung susu malian. Padahal susu itu diharap-harap ya kadang susu permen. Pas terus. Kecuali susu KB, implan itu nggak apa-apa. Kan nggak ada nggak ada Mantranya. mantra-mantranya loh. Keluarga ya, Bu. Oke, Bu. Ibu ngomong apa? Dia lanjut. Niku IP kula kan ya tahun pesantren kan. Iya. Tapi modelnya harus dukun kan. Jadi pintu-pintu di satu rumah kan. Katanya jaga rumah itu ya. Iya. Itu saya nggak cocok kalau saya. Tapi mau tak lepas itu saya ketemu dengan orang tua. Betul, hormati. Ya kita kedepankan toleransinya aja bentuk ukhuwah sesama manusianya saja. Jadi menghormati dan nggak terjadi perselisihan. Karena terjadinya perselisihan yang terus-menerus itu juga aura negatif. Nah, masalah sandingan itu saya gampang kan. Sekarang sudah nggak bikin kopi gitu ya. Bikin kopi yang kiri kan gue soko Bu. Anu iki jaga mbakku. Mbak. Itu tak ombene Bu. Jadi kadang kita hidup itu bersandingan dengan orang-orang yang masih berpegang teguh pada budaya. Nah, itu nanti kita kembalikan ke hatinya masing-masing, Pak. Nah, Kok di dulu Pak bikin sana. Iya. Karena istri saya orang Bali, jadi saya ngerti. Oke. sekarang kan lagi banyak itu rumah-rumah dikasih foto-foto ulama gitu. Entah apa itu tuh apa ada yang punya keyakinan foto para ulama. Nah itu katanya untuk auranya gitu. Mending saya pasangi foto sampan sama Mas Ari buat pernikahan. Biar lebih sama sakinah mawaddah warohmah. Nggak ada foto yang bisa memberikan karomah, itu nggak ada. Foto siapapun itu hanya benda mati. Dimasak. Nah, niatnya masang untuk hormat ya nggak apa-apa, tapi jangan berharap dapat karomah dari foto. Wes tadi musik mana? Jahiliyah.
Di rumah saya di Tajina itu hanya foto guru-guru saya saja, guru-gurunya orang tua saya. Aku nggak tahu di guru, ya itu wes. Karena untuk apa bentuk tawaduk kita pada guru, wes. Jadi kalau masanya hanya sama dulu kita makan. Ini foto-fotonya presiden. Guru SD kulo nih lo fotonya kulo pasang di omah kulo. Guru SD, kayak guru SMP gak duwe fotonya. Hanya mengenang jasa beliau sebagai guru kita. Itu. Mungkin yang lain silakan yang di Zoom. Silakan yang di Zoom. Kalau ada yang mau tanya, Sebelum nanti kita meditasi ya. kalau nggak ada kita lanjutkan meditasi. Oke. Silakan. Kano. Meditasi ini temu itu mau. Orang. Meditasinya nanti nggak usah di-share ya. Kita nanti meditasi kesadaran aja. Yo, boleh balik. Awalnya orang pada canggih nang. Lalu waktu mau dimatikan apa kameranya langsung kan ambil dari sini audionya di HP. Waktu mau mematikan teknologinya. Lah hilangnya sungguh. Jadi kasih. Loh, kok iso ono? Dia mau videonya dimatikan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, yang di Zoom kita lanjut untuk meditasi. Nggak apa-apa ikut. Apalagi nggak usah kedengaran. Audionya nggak akan di-share. Sudah. Monggo, siap. Kita meditasi bareng-bareng. Wis lungguh ae. Lungguh saenake Pak Midun. Oke, terima kasih untuk Pak Midun yang telah memberikan kontribusi untuk pembangunan pesantren lansia yang insya Allah nanti akan segera kita laksanakan. Mudah-mudahan berkah barokah dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seporong oleh rezeki nambahi meneh. Hujan banget. Amin amin. Di rencana di Sumber Jenong. Nah. Monggo kita duduk rileks santai. Bismillah Lim. Pastikan duduk Anda dalam keadaan nyaman dan postur tubuh terutama tulang belakang tetap tegak dan lurus. Sekarang pandangi ujung hidung Anda dan pejamkan mata perlahan. Apabila nanti Anda menghirup nafas dengan sadar, usahakan paru-paru telah terisi penuh sebelum Anda melepaskan nafas melalui mulut. Sadari setiap tarikan nafas dan hembusan nafas yang kita lakukan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut.
Ambil nafas panjang dari hidung. Tahan, tahan, lepaskan. Dalam hati, ikuti kata-kata berikut ini. Apabila pada hari ini atau hari-hari sebelumnya ada orang lain telah berbuat salah pada saya, baik lewat jasmani, perkataan, atau pikiran. Kesalahan besar ataupun kecil, rasa dengki, ataupun kurang bijaksana. Sekarang, saat ini, saya dengan sepenuh ketulusan hati memaafkan mereka dan menghapus dendam dari dalam diri. Saya memaafkan karena mengingat betapa seringnya saya juga berbuat salah. Saya memaafkan karena menyadari betapa saya selalu membela diri untuk menutupi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya senantiasa berharap bisa mendapatkan maaf. Saya memaafkan karena saya mengetahui bahwa dengan menyimpan dendam sama saja saya akan merugikan diri sendiri lebih besar daripada yang telah diperbuat orang lain kepada saya. Saya memaafkan dan saya berjanji dalam hati tidak akan pernah membicarakan kesalahan orang lain pada siapa. Saya memaafkan karena mengetahui bahwa keinginan membalas hanya akan menyebabkan kekalutan dan kegoncangan hati. Saya memaafkan karena dengan jalan inilah cinta kasih dan pelepasan dari kemelekatan akan berkembang dalam hati. Saya memaafkan karena saya menyadari bahwa mereka sama seperti saya. Mereka pun masih terbakar oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan hati. Semoga dengan memaafkan akan membantu saya agar dapat memberi maaf di esok hari. Semoga pemberian maaf ini mendorong orang lain senantiasa juga memberi maaf pada saya. Semoga pemberian maaf ini memupuk pelepasan diri dari kemelekatan. Semoga menjadi kebaikan dan membantu pembebasan hati ini
dari penyakit dendam, benci, iri, dengki. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Apabila pada hari ini atau hari-hari sebelumnya saya telah berbuat salah pada orang lain, baik lewat jasmani, perkataan, atau pikiran, besar ataupun kecil, dengki ataupun kurang bijaksana. Sekarang saya dengan segala ketulusan hati mengakui kesalahan dan memohon maaf. Saya mohon maaf bukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan saya dan mencari pembenar atas kesalahan saya. Saya mohon maaf karena mengetahui dan menyadari betapa diri ini tidak berarti tanpa adanya orang lain dalam kehidupan saya. Atas kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan, seharusnya saya tidak mengeluh bila seseorang berbuat salah pada saya. Saya mohon maaf, berharap agar perbuatan saya yang buruk tidak akan dicontoh oleh orang lain. Saya mohon maaf karena benar-benar merasa menyesal dan berjanji akan memperbaiki diri. Saya mohon maaf dan berjanji untuk melaksanakan pengendalian diri di kemudian hari. Semoga semua makhluk bebas dari pembalasan. Semoga semua makhluk dimaafkan atas kesalahan-kesalahannya. Semoga kesalahan-kesalahan saya selalu mendapatkan maaf dari semua orang dan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Apabila pada hari ini atau hari-hari sebelumnya saya telah berbuat baik pada orang lain, baik itu lewat jasmani, perkataan, atau pikiran, besar atau kecil, demi kebahagiaan orang lain, dengan melatih diri penuh kesadaran murni, saya dengan ketulusan hati tidak akan mengingat perbuatan-perbuatan baik itu, dan oleh karena hati saya bahagia. Saya bergembira karena perbuatan baik saya. Saya berjanji tidak akan memperbandingkan diri saya dengan orang lain atau cara kebaikan-kebaikan yang telah saya perbuat. Saya bergembira karena perbuatan baik saya, dan dengan bahagia saya membagi kegembiraan itu pada semua makhluk dimanapun mereka berada.
Saya bergembira karena perbuatan baik saya, dan dikarenakan kegembiraan itu, hati saya akan lebih murni. Saya bergembira karena perbuatan baik saya, dengan pengharapan agar perbuatan-perbuatan itu akan membangkitkan keinginan orang-orang lainnya agar melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada semua makhluk di alam semesta. Semoga perbuatan baik saya bisa membantu melepaskan beban-beban makhluk lain. Semoga perbuatan baik saya melindungi saya dari segala kejahatan dan penderitaan. Semoga perbuatan baik saya dan jasa yang ditimbulkan olehnya membantu pembebasan hati ini dari kemelekatan dunia. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Apabila pada hari ini atau hari-hari sebelumnya saya telah melihat atau mendengar perbuatan baik dilakukan oleh orang lain, baik itu lewat jasmani, perkataan, atau pikiran, besar ataupun kecil, demi keberuntungan saya ataupun orang lainnya, saya dengan sepenuh hati yang tulus mengingat perbuatan-perbuatan baik itu, dan oleh karenanya hati saya bergembira. Saya bergembira karena perbuatan baik orang lain, semata-mata karena perbuatan baik itu bukan karena perbuatan salah yang telah mereka lakukan. Saya bergembira karena perbuatan baik orang lain. Senantiasa saya akan mengingat mereka yang baik dan menjadikannya suri tauladan. Saya bergembira karena perbuatan baik orang lain dan menyadari bahwa walau di dunia ini dipenuhi rasa keakuan, namun masih banyak orang yang berhati mulia. Saya bergembira karena perbuatan baik orang lain dan senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-kebaikan dari orang lain. Saya bergembira karena perbuatan baik orang lain, dan dikarenakan kegembiraan itu, hati saya akan lebih murni. Semoga perbuatan baik orang lain tidak pernah menimbulkan cemburu, dengki, dan iri hati. Semoga perbuatan baik orang lain membantu saya mengembangkan rasa syukur dan kepedulian di antara sesama manusia. Semoga perbuatan baik orang lain memelihara kebajikan dalam diriku dan membantu pembebasan hati dari rasa iri, dengki, dan membenci kepada manusia
dan semua makhluk di muka bumi ini. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Apakah hari ini saya membagi keberuntungan besar yang saya nikmati, namun dengan perasaan enggan, terbenam di dalam milik saya, tanpa memikirkan mereka yang lain? Apakah saya menikmatinya sendiri, tanpa kebajikan atau keserakahan? Apakah saya telah bergembira karena dapat memberi? Sekarang, saya di sini dengan segala kemurnian hati, saya berjanji menjadi seorang yang selalu memberi dan membagi. Saya akan memberi, tapi tidak memberikan benda-benda dan materi yang bisa mencelakakan orang lain, walau diminta. Saya akan memberi tidak hanya pada mereka yang saya senangi, tapi juga pada orang-orang yang tidak saya kenal, bahkan pada mereka yang memusuhi saya. Saya akan memberi karena menyadari kebutuhan mereka, tanpa menunggu mereka meminta. Saya akan memberi dengan kerendahan hati, tanpa keinginan akan penghargaan dan juga pujian. Saya akan memberi, tetapi saya juga memberi kesempatan pada mereka untuk juga memberi pada saya. Saya akan memberi, tidak akan membiarkan pikiran lain menodai kemurahan hati saya. Saya akan memberi karena saya menyadari bahwa kemurahan hati akan membantu pengembangan pelepasan dari kemelekatan. Semoga kemurahan hati saya menghapus kedengkian dan meredakan permusuhan. Semoga kemurahan hati saya mengundang persahabatan baru dan mengembirakan mereka yang tidak berbahagia. Semoga kemurahan hati saya melumerkan semua keserakahan dan keterikatan, serta membantu pembebasan hati menuju kesadaran yang murni. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Apakah hari ini saya gagal menunjukkan persahabatan sejati pada orang-orang yang saya temui? Apakah saya melalui badan, ucapan, dan pikiran telah memusuhi, tidak menghancurkan, atau bersikap kasar pada makhluk lain? Apakah saya telah berusaha mengambil keuntungan dari orang lain,
tidak memperlakukan mereka seakan mereka adalah kakek dan nenek, ayah dan ibu, saudara laki dan saudara perempuan saya sendiri. Sekarang saya di sini dengan ketulusan hati akan memperlakukan semua orang dengan baik. Saya akan menjadi sahabat sejati dari seluruh isi dunia. Sebagai sahabat, saya akan menolong yang kesulitan, mengarahkan yang sesat, dan menghibur yang kesepian. Sebagai sahabat, saya tidak akan menyalahgunakan kepercayaan orang lain pada saya dengan berlaku curang dan menipu. Sebagai sahabat, saya tidak akan membiarkan mereka berbuat kejahatan dan berbuat kebodohan. Sebab bila saya membiarkannya, siapa lagi yang akan membimbingnya? Sebagai sahabat, saya mengabaikan rasa tidak berterima kasih. Saya mengabaikan rasa tidak percaya. Saya akan terus menawarkan persahabatan. Sebagai sahabat, saya senantiasa mengharapkan kedamaian. Saya akan membicarakan perbuatan baik seseorang dan tidak akan pernah membicarakan kesalahannya. Sebagai sahabat, saya akan senantiasa mengingat perbuatan baik yang telah diperbuat oleh orang lain pada saya dan segera melupakan perbuatan tidak baik orang lain kepada saya. Semoga keramahan saya memenangkan persahabatan pada yang lainnya. Semoga keramahan saya melindungi saya dari sikap permusuhan, kemarahan, dan penyerangan. Semoga keramahan saya bertumbuh menjadi cinta kasih, welas asih, dan membantu membebaskan hati ini dari kedengkian, kebencian. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Saya duduk saat ini merenungi dan menyadari betapa banyak orang-orang di sekitar saya yang telah pergi dari alam fana. Saya di sini juga sedang menanti saat yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Sudah banyak mereka yang telah meninggalkan saya, baik orang yang saya kenal ataupun yang tidak. Nama-nama dan amal perbuatannya hanya sedikit yang masih dikenal. Penderitaan mereka, kegembiraan mereka, kemenangan mereka, kesuksesan mereka, kekayaan mereka, ketampanan mereka, kecantikan mereka,
kekalahan mereka. Bahkan tubuh mereka sendiri saat ini hanya menjadi bayangan. Hal yang sama akan terjadi di antara orang-orang yang saat ini bersama saya. Bersamaan dengan waktu, maka akan terjadi hal itu kepada saya. Sebuah kemungkinan yang saya takutkan. Hingga kesenangan duniawi yang saya kejar menjadi bayangan semata. Oleh karenanya, saya akan merenungkan kenyataan akan kematian saya sendiri, agar saya mengerti nilai hidup yang sejati. Sebab kematian mungkin akan segera datang. Itu saya akan melunasi segala hutang saya, memaafkan segala kesalahan, dan tidak bertengkar serta berselisih dengan siapapun. Sebab kematian mungkin akan segera datang. Saya tidak akan menghabiskan waktu menyesali kesalahan, tapi akan merencanakan hari-hari dengan seakan itulah hari terakhir saya. Sebab kematian mungkin akan segera datang. Saya akan memurnikan batin saya, bukan memanjakan jasmani saya. Sebab kematian mungkin akan segera datang. Itulah saat perpisahan dengan apapun yang saya cintai. Maka saya akan mengembangkan perasaan kasih sayang yang bebas, bukannya sebuah kepemilikan dan juga ketergantungan. Sebab kematian mungkin akan segera datang. Saya akan menggunakan hari-hari saya sebaik mungkin, tidak menghamburkannya mengejar dan merindukan hal-hal yang berguna. Semoga saya telah siap sewaktu kematian datang. Semoga saya tidak memiliki ketakutan sewaktu kehidupan ini akan berbenar. Semoga keterlepasan saya akan dibebaskan hati ini. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Saya duduk saat ini dengan penuh kesadaran dan merenungkan bahwa dengan melihat unsur kehidupan sebagai kosongan dan berharap ya, dapat mencapai kedamaian, ketenangan yang kokoh dan cinta yang damai akan menjiwai saya. Mereka yang murka karena keadilan, tidak sabar untuk perubahan, putus asa karena bencana, ceria hari ini dan murung esok hari, akan kehabisan tenaga dengan sendirinya. Tapi mereka yang batinnya senantiasa tenang dan mereka yang hidup dalam kedamaian akan memiliki tenaga yang berlipat ganda. Saya akan pulau kedamaian di lautan yang penuh gejolak, yang akan menjadi pulau perlindungan bagi semua makhluk.
karenanya saya akan mencari kedamaian dan ketenangan, menghindari kekerasan, keributan, dan menghindari mereka yang senang perselisihan. Saya berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan kembali mereka-mereka yang sedang berselisih. Saya akan biasa baik dan saya akan berusaha sekuat mungkin berdamai dan mengalah, dan tidak akan menjadi penyebab pertengkaran antara mereka yang baik. Semoga mereka yang bebas dari rongkongan kotoran batin. Semoga dengan hidup dalam kedamaian, saya akan membebaskan hati ini menuju kesadaran yang ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, lepaskan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Dalam hitungan kelima buka mata, pelan-pelan. Dalam hitungan kelima buka mata pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Meditasi selesai. Ya, terima kasih. Itu tadi dasar dari meditasi kesadaran. Iya. Jadi kan kita tiap hari latihannya itu dari sehari meditasi cakra, sehari meditasi kesadaran. Itu kita lakukan dulu. Juga di sini perlu saya sampaikan bahwasannya nanti kita ada program untuk pelatihan bagaimana kita bisa menyembuhkan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, nanti yang ingin ikut bisa langsung menghubungi admin ya, silakan. Tapi ini hanya bisa diikuti secara offline, tidak bisa melalui apa? Online atau daring. Tapi luring itu gabung besok jenis luring. Jadi itu, dan mohon doa restunya juga bahwa kita akan memulai sebuah program itu nanti kita akan bikin pesantren entrepreneur dan lansia. Jadi yang muda-muda nanti bisa nyantri sambil belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur, dan bagi yang sepuh-sepuh ya nanti bisa beribadah bersama-sama di sana, dan semuanya itu gratis, tidak ada terbayar. Nah, yang mudah-mudahan nggak usah khawatir bahwa ini juga nanti juga ada ijazah formalnya, jadi nggak usah takut. Wah nanti saya kalau nyantri di sana nggak ada ijazah formalnya, nanti saya nggak bisa jadi tentara. Bisa ya. Yang SMA nanti juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi konsepnya nanti akan di-share oleh admin-admin kita yang sangat hebat-hebat ini. Dan tadi kenapa kita tadi belajar meditasi kesadaran tadi? Yang pertama itu kita menyadari bahwasanya kita itu tidak pernah luput dari yang namanya salah.
Dan kita juga tidak pernah lepas bersinggungan dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, baik itu jasmani maupun perkataan, pikiran dan sebagainya. Dan juga kita menyadari bahwa kita itu di sini sementara, ya, tidak akan abadi, ya. Kalau kita abadi nggak mati sampai hari kiamat, berarti kita bukan manusia, tapi kita yang hidup sampai kiamat itu siapa? Sama? Ya kita tinggal milih aja. Jadi seperti itu ya. Konsepnya bahwasanya kita tidak harus terjebak di kesalahan-kesalahan yang masa lalu, tapi kita siapkan diri kita untuk menatap masa depan. Apapun masa lalu yang kita lakukan dan kita alami, kita hidup di hari ini, dan masa depan masih sangat suci dan harus tetap kita perjuangkan tanpa mengesampingkan bahwa kita suatu saat akan kembali menghantarkan tubuh halus kita menuju Sang Pencipta. Untuk Selasa hari ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti segera di-share ya, untuk Selasa minggu depan kita akan membahas segitiga emas yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Ya, ada segitiga Bermuda, tempatnya Dajjal katanya. Tapi ini kita bicara tentang segitiga emas yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita mengenal 20 raksasa kekuatan dan 20 raksasa kelemahan yang ada di dalam diri manusia. Itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada benarnya ini semata-mata dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya ini murni kesalahan saya pribadi sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang hadir dan pelajari hari ini bisa bermanfaat baik bagi kita sendiri maupun. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cukup.